Yang kita inginkan sebetulnya adalah integrasi keilmuan itu bukan ayatisasi matematik, ayatisasi biologi, kimia. Wah, mereka juga belajar Quran, bahasa Arab, menghafal Quran juga. Itu formalitas. Tapi filosofi di balik integrasi keilmuan itu harus ada. Ya, contohnya tidak perlu diayatisasi, tetapi filosofi pada setiap program studi itu ada Tuhannya, mengacu kepada satu simpul. Ya. Qul huwallahu ahad. 2 tambah 2 itu pasti 4. Jadi seberapa besar matematika ini memberikan direction terhadap cara kita memandang world view kita. Cara pandang kita itu bagaimana mengimplementasikan matematik itu, jurusan IPA itu. Kapan kita mengatakan 2 tambah 2 itu 6 bisa diatur kok itu tidak belajar matematik. Ada etiknya matematika itu. Ada filosofi behind the math itu sendiri. Ya. Di barat, teman-teman, dia nggak ada ayatnya tuh matematika itu. Tapi berpikir mereka tuh lurus. Coba kalau ada wawancara anak kecil itu lurus sekali logikanya, mantiknya tuh luar biasa. Kita terlalu banyak alternatifnya. Kebenaran itu berganda. Ya. Jadi matematikanya lain. Cara berpikirnya enggak matematis. Ada yang salah dalam konsep pengajaran matematika kita itu. Ya. Dia dosen matematik, tapi korupsi. Berarti menyimpan dari 2 tambah 2 itu kan. Harusnya konsisten. 2 tambah 2, 4. Itu kalau 2 tambah 2 sama dengan 6, itu gelisah itu. Masa saya mentolerir ketidakbenaran ini? Matematikawan sejati, dia enggak mau ngambil yang bukan punyanya, karena itu bukan 2 tambah 2, 4. Nah. Dan kita harus belajar sains juga. Sains itu tidak perlu kita tambahin ayat. Ya. Tapi boleh juga sih ya, referensi gitu ya, memperbanyak referensi. Enggak dosa kok, malah lebih bagus ya. Tapi hemat saya bukan itu yang intinya itu. Integrasi keilmuan itu bukan nempel-nempel ayat hadis pada sebuah teori. Tapi penghayatannya itu harus ada. Ya. Ya. Saya waktu masih di Makassar dulu pernah menjadi ketua asosiasi guru-guru IPA. Jadi tahulah biologi, kimia, fisika dan seterusnya. Saya nggak tahu, saya dari pondok pesantren tapi hobi saya itu belajar itu. Ya. Dan kemudian saya menjadi pembantu dekan buah Fakultas Pertanian. Jadi mengelola laboratorium, membersihkan alat-alat segala macam itu. Jadi di situ saya tahu, oh ini fungsinya apa alat-alat ini. Dan itu hobi. Ya. Jadi mikroskop pengintip, ini ada daun, masukkan. Ikut juga kuliah dengan anak-anak mahasiswa itu, ikut menjadi pendengar aktif karena hobi kan. Oh itu namanya klorofil. Klorofil ini yang sangat bermanfaat untuk kehidupan umat manusia ini. Ya. Zat hijau daun kan. Ternyata zat hijau daun itu tidak hanya terletak pada daunnya. Ada juga di kulitnya, di batangnya, bahkan di buahnya, akarnya juga ada unsur kloronya itu, unsur hijaunya. Maka itu dibantahlah ilmuwan Australia itu bahwa yang dimaksud itu klorofil itu salah. Karena zat kloro itu bukan hanya pada daun, tapi keseluruhan pohon itu ada kloronya.
Jadi yang benar itu adalah zat hijau pohon. Maka itu surah Yasin, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. Ya, ayat Allah yang menciptakan zat hijau daun. Mana yang benar, zat hijau pohon atau zat hijau daun? Lab mengatakan zat hijau pohon, berarti Quran benar kan? Cuman pengertian kita di pondok pesantren itu kayu bakar dipakai masak. Jadi rearticulation of Quran itu perlu. Nah inilah tantangan kita di UI Malang nih. Bagaimana membaca ulang ya ayat-ayat itu. Jadi jurusan agama juga harus tahu sains. Dan jurusan sains juga harus tahu agama. Jadi integrasinya di situ itu mungkin. Ya. Hanya Allah yang tahu maafi butuni, apa yang ada dalam kandungan ibu. Coba lihat tafsir Mu'tabarah itu. Hanya Allah yang tahu jenis kelamin apa yang ada dalam kandungan ibu. Tapi USG monitor itu, Bapak ini selamat ya, anaknya laki-laki. Ya, saya ingat waktu anak pertama saya itu, mana? Karena saya teman dokter itu, ini biji-bijinya nih. Oh iya. Jadi saya ingat ayat itu. Hanya Allah yang tahu. Akhirnya pulang ke rumah. Apa? Saya salah baca ya. Saya ingat saya di pondok pesantren. Hanya Allah yang tahu jenis kelamin apa. Laki-laki atau perempuan atau bencong. Atau khunsa ya. Yang dalam kandungannya itu. Oh saya lihat ayatnya. Ternyata ayatnya itu. Allahu a'lamu ma fi butuni ummahati. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Tidak disebutkan jenis kelamin. Jenis kelamin itu tafsirnya ayat itu. Jadi hati-hati, lain Quran, lain tafsir. Nah kita di Indonesia kadang-kadang apa kata kiai, kalau mengutip ayat itu paling benar. Maka itu otonomi keilmuan kita juga harus ada di Malang. Kita tidak mengurangi respek kita kepada kiai. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita kemandirian keilmuannya juga harus ada. Belum tentu apa yang disampaikan kiai itu benar. Secara sains, ya jangan terus sami'na wa ta'na. Jadi ada unsur kritis di situ. Nah, jadi teman-teman, inilah yang saya maksudkan dengan integrasi keilmuan. Jadi UI Malang ini, mari kita mencoba menciptakan konsep integrasi keilmuan yang sejati. Imajinasi saya tuh kalau bicara tentang integrasi keilmuan seperti di abad pertengahan tuh. Ya, ada di situ contoh yang paling konkret ini. Ibn Rushd. Ya. Di pagi hari dia dokter spesialis. Kitab Tibnya tuh betul 20 jilid tuh. Ensiklopedia kedokteran. Di siang hari dia seorang filosof menulis syarah Plato dan rivalnya Aristoteles. Enggak mungkin bisa menulis syarah kalau enggak memahami bukunya kan. Menulis satu buku mengkritik guru tidak langsungnya kitab Tahafutul Falasifahnya Imam Al-Ghazali kan. Saya pertama baca buku Tahafutul Falasifah itu, Masya Allah, ada orang seperti Al-Ghazali ya. Pingin sekali secerdas Imam Al-Ghazali. Tidak ada satu kata yang tidak punya makna yang sangat dalam. Itu memang karya-karya logiknya Imam Al-Ghazali itu. Mengkritik ulama filsafat. Tidak mungkin kita bisa mengkritik ulama filsafat tanpa tahu filsafat kan. Tapi begitu terbit, begitu muncul buku yang kedua yang saya baca, Tahafut karangan Ibn Rushd. Ya Allah, mana yang benar ya? Jadi kita kenyang dari pihak ketiga ini kan. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini, antitesanya adalah ini Ibn Rushd. Waduh, luar biasa. Nah. Di sore hari dia seorang qadhi menulis Bidayatul Mujtahid 2 jilid kan. Saya terusan tidak pernah menemukan suatu buku perbandingan mazhab sesistematis dengan Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd itu ya.
Sampai ada mazhab kelima itu Syiah juga akan dikutip di situ kan. Nggak bisa kita bayangkan kalau penulisnya itu adalah seorang dokter. Di malam hari dia seorang sufi, Kitabul Hikam itu kan. Sufi sejati. Baca buku tasawufnya Ibnu Rushd. Kita lupa kalau dia seorang filosof. Lebih 1000 tahun yang lampau loh teman-teman. Di pagi hari dokter spesialis, di siang hari dia filosof, di sore hari fuqaha, malam hari dia sufi. Nggak ada laptop, nggak ada jaringan. Yang ngajarin siapa itu? Alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau gurunya hanya orang hidup. Itu ada pernyataan. Alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau gurunya hanya personal lecture. Tapi kita harus mampu belajar kepada impersonal lectures. Nah, kita lihat mahasiswa kita di Malang, UI Malang ini, gurunya siapa? Dosennya siapa? Kita itu ikut menguburkan ilmu laduni yang diabadikan dalam Al-Quran, min laduni ilman, ya kan? Ada enggak mahasiswa di sini mengutip dari mana referensinya? Tadi malam saya bermimpi, Pak. Lulus enggak itu? Pasti dosennya enggak meluluskan kan? Ya. Itu dosen yang enggak ngerti ilmu laduni. Mimpi dalam Al-Quran itu ada 5 macam loh Bapak Ibu. Ada mimpi al-hilm, ya betagil hilm itu kan, mimpi basah, penanda kedewasaan. Ada mimpi dalam arti manamat, ya. Inni arafil manami anni asbah kepandur mata tara qala if'al tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu tidur beneran, tetapi mimpi, itu mimpi beneran. Kalau kita menolak mimpi, berarti gugurlah wajibnya berkurban. Kan dalilnya kurban itu mimpi. Berani nggak menggugurkan? Ada yang ketiga, ru'yah. Ada tuh. Antara tidur dan tidak tidur, kalau dalam ilmu neurologi itu mungkin theta ya. Jadi adiknya alfa, jadi delta adiknya alfa, beta, alfa, theta. Beta itu 24 per second. Ya, alfa turun menjadi 12, delta itu kira-kira 6 sampai 7 per second. Kalau tidur itu 2,3. Ya. Nah, wahyu paling banyak turun ketika Nabi sedang dalam keadaan delta. Ya. Di Gua Hira, hampir semua kitab suci pada awal-awalnya itu turun di gua. Ya. Nah teman-teman, ada mimpi juga namanya ru'yah, itu tadi. Apa contohnya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala Nabi Yakub kepada anaknya, Nabi Musa, la taqsasur ru'ya, jangan ceritakan mimpimu. Ya. Itu dari Tuhan tuh. Yang keempat ada mimpi waqi'iyah, ada surah Al-Waqi'ah kan. Sebelum kejadian besok itu sudah ada divine knowledge-nya itu dari atas. Dalam ilmu tasawuf itu menurut Ibnu Arabi ada yang disebut dengan alam mithal. Ibnu Arabi atau Al-Ghazali menyebutnya alamul khayal. Alam mithal di atas itu ada penghuninya juga. Dan kalau orang bolak-balik turun naik salat Mi'raj itu, akhirnya lama-kelamaan bersahabat para penghuni itu. Malam-malam dia datang, jubah putih, ngajarkan. Itu yang ngajar, rahasia-rahasia itu. Asir di situ muncul. Coba kita lihat, ulama kita di Jawa Timur ini banyak sekali Bapak Ibu, cuma dia nggak mau ngomong aja. Ya. Guru mereka itu orang yang sudah wafat, Imam Syafi'i yang mendiktekan, Nabi Muhammad yang menjelaskan, Imam Al-Ghazali, Syekh, ini banyak hadis nggak ada saya baca dalam Ihya Ulumuddin, apa di dalam kitab hadis, tapi muncul dikutip di Ihya Ulumuddin. Nah, ta'ala warat sini. Saya tidak pernah mengutip
hadis saya tulis dalam Ihya tanpa saya konfirmasi kepada Nabi. Dia tulis Ihya Ulumuddin itu di atas menara masjid Damaskus, Syria. Per hari ini selalu 7 orang yang azan di masjid itu. Sejak zaman Al-Ghazali. Di situ di dalamnya ada sahabat yang dikuburkan kan. Ya. Itu dia. Saya tidak pernah mengutip sebuah hadis. Nah, kalau kita teliti, ada 240 hadis dalam Ihya Ulumuddin 4 jilid itu kan. Berarti 240 kali Al-Ghazali ketemu dengan Nabi. Berapa semester tuh? Penyakit kita kalau nggak masuk akal, kita tidak ada tempatnya dunia keilmuan. Padahal sekian lama ulama besar kita itu nggak punya laptop, tapi kok canggih banget. Ya, ada nggak yang bisa menandingi? Tunjuklah profesor siapa di Malang ini sekaliber dengan Ibnu Rushd. Baca Bidayatul Mujtahid. Satu saja bukunya itu susah itu. Nah inilah teman-teman. Kita jangan bangga dengan prestasi fisik yang kita miliki. We are nothing, nggak ada apa-apanya kita. Jadi penghuni alam mithal itu turun mengajar. Ya. Saya dulu nggak percaya gitu-gituan. Dulu saya di Mekil, Kanada. Saya tanyakan, ada nggak dosen-dosen itu nggak percaya tuh. Habis ngajar Quran, ya, makan siang, pakai babi, minum alkohol. Apa itu mengajarkan Quran sebagai kalamullah atau Quran sebagai kitabullah? Saya mohon kepada kita semua, UIN Malang itu jangan hanya disuguhkan pemahaman Al-Quran sebagai kitabullah, the book of God. Tapi bagaimana memahami Quran sebagai kalamullah, the speech of God. Yang tempatnya di mana? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, those over there. Sana jauh tuh. Tapi terjemahannya mengatakan Quran ini. Quran ini, padahal di situ dzalika kan. Tuhan tidak mengatakan Alif Lam Mim, hadzal kitab. Kalau hadza iya, Quran ini kan. Coba terjemahan Kementerian Agamanya itu. Jadi menafikan hakikatnya ayat itu. Dzalika itu di langit sana itu. Siapa yang bisa mengakses langit? Hudal lil muttaqin. Hal antumul muttaqun? I don't know. Iya kan? Ada Quran sebagai kitabullah, hudal linnas. Jadi ada Quran hudal linnas, the book of God, itulah kitabul. Al-Quran sebagai kitabullah. Tapi the speech of God, kalamullah, itu di atas tempatnya. Yang bisa mengakses itu adalah al-muttaqun. Manhumul muttaqun? Alladzina yu'minun bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Itu yang bisa mengakses sana itu. Ya, enggak mungkin kalau kita kotor. Ya. Bersihkan di sini. Persoalannya bersih kotor itu kan terlalu fisik kita mendefinisikan. Ya kan? Jadi la yamassuhu illal mutahharun. Hu-nya di situ, siapa di situ? Apakah Quran sebagai kalamullah di atas atau Quran sebagai kitabullah di bawah ini? Ya ayyuhal muddatsir. Tuh. Apa artinya Kementerian Agama itu? Wahai Nabi yang berselimut, kum fa'anzir, berselimut ketiduran di situ. Bangunlah. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkanlah pakaiannya. Pertanyaan saya, apakah Nabi tukang tidur? Apakah Nabi naik ke Gua Hira 6 bulan itu? Turun naik 6 bulan di Gua Hira itu. Apakah naik untuk istirahat? Atau kuliahnya di situ, kemudian diwisuda dengan Iqra oleh Jibril kan? Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan.
Mana tuhur di situ? Jadi apakah Nabi kumuh, orang yang paling neces pakaiannya pada masanya adalah Nabi Muhammad? Tapi kok kenapa disuruh bersihkan? Wa thiyabaka fatahhir. Kalau kita membersihkan baju ibu, pakai apa? Deterjen. Tapi ayat berikutnya adalah warujza fahjur, jauhi dosa. Wala tamnun tastakthir, jangan melakukan amal karena ada maunya. Jangan memberikan ada maunya gitu ya. Nyogok. Jadi at-tuhur di situ, jangan-jangan yang dimaksud di situ bukan baju ini yang harus bersih. Badan ini adalah pakaiannya roh, pakaiannya jiwa, pakaiannya akal, pakaiannya dzauq. Cara membersihkannya warujza fahjur, jangan melakukan dosa. Jadi pemahaman ulang untuk ingin membaca dzalikal kitab itu memang perlu. Jadi ada 4 lapis Quran kan. Maka itu 4 kali juga Iqra diucapkan dalam Jibril itu kan. Ini bukan kuliah umum tapi sambutan loh ya. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin mencintai betul dan berespektasi betul terhadap UIN Malang ini. Ya. Dengan cara melakukan reintegrasi keilmuan. Jangan memandang enteng ilmu laduni. Ini mau dibawa kemana Kementerian Agama kok pakai referensi ilmu laduni? Mengingkari ilmu laduni, mengingkari 22 ayat dalam surah Al-Kahfi. Ayat 60 sampai 82 coba baca. Wa idh qala Musa li fatahu la abraha hatta abluga majma'al bahraini. Ya. Berkata Nabi Musa, Profesor Musa kepada asistennya, saya tidak akan pernah berhenti mencari ilmu sampai aku menemukan perjumpaan 2 laut. Pemahaman kita 2 laut itu di Persia, perjumpaan laut timur dan barat itu kan ada airnya pun juga berwarna beda warnanya kan. Tapi satu-satunya tafsir yang saya baca di antara sekian puluh tafsir Ar-Razi yang dimaksud Majma'ul Bahrain di situ perjumpaan timur dan barat, perjumpaan epistemologi timur dan barat. Jadi walillahil masyriq wal maghrib itu bukan geografi sebetulnya. Ya. Al-Masyriq itu tempat munculnya matahari bercahaya. Al-Maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Kalau matahari tenggelam apa yang muncul? Kegelapan. Jangan memuja barat, itu Maghrib. Jangan membenci timur, itu cahaya. Semua agama lahir di timur, tidak ada satupun agama lahir di barat. Memang di situ ada Plato, Socrates, Thales, Anaximandes, Demokritus. Tapi nggak ada agama. Coba. Agama Hindu 6.000 tahun sebelum Masehi itu. Buddha, Konghucu, Taoisme. Belakangan ada Yahudi, Nasrani, Islam. Belahan timur. Di barat sana itu nggak ada. Maka itu Nabi utlubul ilma walau bisin. Kenapa bukan ke Amerika, bukan di Eropa? Harga Sin itu kan simbol timur itu kan. Walaupun orang Sindu antara di sana ada suatu daerah Sindu ya, Sindunata itu Sind. Wah itu bukan Cina. Sin itu artinya Sin, bukan di tanah Cina. Tapi keramik yang menempel di Masjid Nabi itu ternyata keramik Cina pada dinasti Shang. Berarti yang dimaksudkan hadis Nabi itu besar kemungkinannya memang adalah Cina. Karena sudah ada pabrik kertas pada waktu itu ya. Dinasti Shang. Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bahwa Majma'ul Bahrain itu saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai menjumpai Majma'ul Bahrain. Muara timur dan barat. Nah disinilah Malang, perjumpaan timur dan barat. Disinilah Majma'ul Bahrain. Sebagian dosennya dari barat, sebagian timurnya dari timur tengah. Jadi welcome to Indonesia.
disinilah perjumpaan timur dan barat. Dan UI Malang harus menemukan itu. Ya. Alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau gurunya hanya dosen itu. Ya. Coba kita lihat. Gurunya Nabi Musa siapa? Surah Al-Qasas ayat 30. Gurunya pohon. Ya kan? Pengantin baru tuh mau pulang ke mertuanya, bapaknya Nabi Musa, ibunya. Ayo sayang, tunggu di sini, jangan turunnya. Ada perapian di bawah tuh. Siapa tahu di situ ada tanda-tanda kehidupan. Dia nyasar kan? Ya. Begitu turun, anybody here? Ada orang di sini? Gak ada. Udah naik ke atas. Istri saya nunggu di atas kok. Tiba-tiba ayah Musa, hai Musa diteriakin sama pohon. Ya, hai Musa, ana rabbukum, aku adalah Tuhanmu. Disitulah dia mendapatkan pencerahan Nabi Musa, pohon itu. Diambillah tangkainya, tangkai pohon itulah nanti dijadikan tongkat. Tongkat itu yang membelah lautan dan memakan ularnya tukang sihir. Di lembah Al-Buq'atil Mubarakah, jadi ada tempat yang suci teman-teman. Ini Buq'atil Mubarakah ini. Lembah yang penuh berkah. Kalau perlu fullkan di sini UI Malang. Ini Buq'atil Mubarakah, lembah yang penuh berkah. Ya. Jadi Quran itu juga mengenal istilah Feng Shui. Nah, ayat 30 ada beberapa ayat surah lain juga itu. Semua tempat itu ciptaan Allah, tapi tidak semua tempat itu berkah. Salat di depan Ka'bah berapa kali perbandingannya? 100.000 kali kan? Di Madinah 20.000 kali. Apakah semua tempat sama? No. Ada tempat mubarakah. Jadi jangan terlalu gampang membedakan orang lah. Belum baca mendalam ayatnya. Ya. Orang itu sebetulnya belum tentu musyrik. Itu disertasinya Profesor Baharudin Lopa. Menulis tentang nelayan Mandar. Ya. Jadi orang Mandar itu sebelum pergi melaut Sulawesi Barat, ya, cemplungkan kakinya sampai lutut, kira-kira 3-4 menit, dapat message, jangan melaut, karena gelombangnya 2 meter lebih, bahaya. Tapi ini kan terang, iya di sini terang, tapi perubahan cuaca di dalam. Nasi bungkusnya dibawa pulang, istrinya, "Pak, kenapa pulang?" Ada pesan, tidak boleh melaut. Anak-anak muda yang nggak tahu adat istiadatnya laut seperti itu, nekat aja, terang kok di atas, perahunya kebalik, dianya hampir mati kan. Apakah orang Mandar musyrik? Bukan. Dia tidak menyembah laut, tapi itu bentuk persahabatannya dengan laut. Orang tua kita dulu kan bersahabat dengan alam. Sebelum menanam benih padi, lihat bintang 7 di situ. Oh, jangan dulu. Kalau terlalu cepat nanti kemakan tikus. Kalau terlalu lambat nanti kebanjiran. Jadi alam itu membuka dirinya kan. Nah kita sekarang serba canggih mengandalkan komputer. Tak kiri. Apa jadinya? Alam juga murka kan. Nah. Jadi mohon teman-teman dunia akademik kita itu jangan terlalu mempreteli ya aspek-aspek spiritual di dalamnya. Ya, ada kan ilmu huduri, ada ilmu husuli. Metodologi husuli dipakai di mana-mana. Hudurinya nggak ada tempatnya kan? Ya, jadi inilah. Lalu Nabi Musa apa yang terjadi? Ayo, udahlah, kita makan di sini. Maaf, Prof. Ya, ikan di ransel saya tadi itu berloncatan. Jadi ikan bakarnya itu berloncatan turun ke laut. Itu kata Quran kan. Ah, di mana? Iya, dekat sana batu itu. Ayo, di situ tempat yang kita cari itu. Datang di situ, nggak jadi makan kan Nabi Musa itu. Datang, oh ini dia, ada desa-desa kumuh di situ. Pak, saya cari orang ulama besar di sini. Nggak ada, salah alamat tuh nak. Nggak ada ulama di sini, nelayan kumuh semua.
Ya. Dia curiga seseorang, Pak Tua, saya ingin belajar. Aku nggak ada apa-apanya. Iya, tetangga-tetangga nggak ada, kita nelayan, nggak ada sekolahannya di sini, Pak. Salah alamat mencari guru di sini. Tapi feelingnya Musa, ini kayak Pak Tua ini. Pak Ki, izinkan saya belajar. Akhirnya, ya kalau memang belajar, tapi syaratnya jangan bertanya. Ya kan? Apa ayatnya itu? Al-Baqarah, surah Al-Kahfi itu. Ya, jangan bertanya. Kalau bertanya itu kan pakai akal kan. Jadi jangan pakai logika. Logika itu di level bawah. Kalau behind the logic, behind itulah metafisik itu di atas itu. Wah, jalan. Mau kemana Pak Tua ini? Padepokannya di mana ini? Ya, lewat ada perahu di pantai, dibolongin satu persatu. Maaf Pak Kiai, ini kenapa perahu tidak berdosa kok? Kamu bertanya lah. Ya maaf Kiai. Jalan, ujiannya lebih berat lagi kan. Ditemukan anak-anak TK bermain-main, dicekik lehernya mati seketika. Masya Allah, Pak Kiai, ini anak tidak berdosa kok dibunuh. Bertanya lagi kan. Perjanjian kita kan jangan bertanya, jangan pakai akal. Ya. Cuma pemahaman kita di pondok pesantren membunuh anak kecil beneran. Padahal kalau kita pakai tafsir syari tidak seperti itu maknanya, pemahamannya kan. Nah terus, udah lain kali kalau saya bertanya, pecat saja di muridmu. Oke? Sampai satu perkampungan. Cari tumpangan. Pak boleh nggak kami numpang? Nggak ada. Di strangers kan orang tidak dikenal. Iya, udah nggak ada. Mari kita ke gubuk reok tadi itu. Kita bangun rumah ini. Jadi Nabi Musa ini, wah semangat. Disinilah aku akan diajari. Begitu selesai dibangun pada pokannya itu, mari kita tinggalkan tempat ini. Masya Allah. Salah pilih guru saya ini orang gila ini. Udah menghabiskan waktu, energi, begitu selesai. Nah, pulang Nabi Khidir, udah kamu memang tidak termasuk orang yang sabar kan. Ya. Tapi sebelum kita pisah, saya ingin jelaskan, orang yang kita lubangi perahunya itu mencari kita sekarang. Ada orang baik untuk melubangi perahu kita, karena keesokan harinya raja yang zalim itu berkenduri di laut, merayakan ulang tahunnya, merampas semua perahu yang layak pakai. Anak kecil itu yang dibunuh, alhamdulillah untuk akan dia membunuh aku. Kalau saya jadi besar, aku penghuni neraka dan termasuk mengkafirkan orang lain, termasuk orang tuaku. Terima kasih Musa, aku tidak jadi masuk neraka. Kan? Kenapa ini kita bangun dan ditinggalkan? Di sini ada harta karun. 30 tahun akan datang baru tersingkap. Ini. Jadi udahlah, bengong Nabi Musa. Ternyata aku nggak ada apa-apanya. Jadi itulah Nabi Musa menemukan Majma' al-Bahrain. Ya, Nabi Musa juga menemukan tempat Buqatil Mubarakah. Inilah Buqatil Mubarakah. Dan selanjutnya di Madinah, sahabat itu ada hadisnya tuh. Sahabat Nabi, ya Rasulullah, di pinggir kota Madinah itu ada orang aneh. Kenapa? Masa salatnya menghadap ke pohon? Wah, ya lapor ke Rasulullah. Ciri-cirinya apa? Begini-begini orangnya seperti. Wah itu bukan orang biasa. Itu Nabi Khidir. Tolong balik sampaikan salam saya kepadanya. Ya. Suruh doakan saya menjadi sukses menjalankan misi kenabian saya. Balik. Assalamualaikum ya Syekh. Salamnya Rasulullah, Nabi kami. Beliau minta didoakan sukses menjalankan misi kenabiannya. Sudah berdoa, pergi dia, hilang dia. Apakah Khidir itu musyrik menyembah pohon? Selama kita melihat pohon itu pohon, selama kita melihat ini banyak, itu dalam level sufi tingkat tinggi itu masih musyrik. Ketika kita sudah melihat yang banyak ini hanya satu, fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah, itulah.
Jadi kata Ibnu Arabi, teman-teman Kristen kita itu musyrik, salahnya sendiri. Kok kenapa membatasi hanya 3 Tuhan, padahal semuanya adalah Tuhan. Tajallinya Tuhan semuanya kan. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar, saya pakai kacamata ribbon ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajarnya. Kenapa? Sudah menjadi arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Ya, dia. Ini yang kita akan lahirkan di UIN Malang. Jadi mari kita menemukan ilmu laduni. Kurikulum ini perlu dirubah. Apa yang dimaksud kurikulum? Bukan SAP, bukan satuan mata pelajaran kita ajarkan. No. Kurikulum itu bahasa Yunani, itu artinya filosofi pendidikan. Itu apa? Nah, saya mohon betul teman-teman, mari kita semuanya sadar. Jangan puas. Jangan-jangan kan yang kita temukan itu bukan itu yang kita cari. Jangan-jangan ini baru sedikit yang kita temukan di antara sekian banyak yang harus kita temukan. Jangan puas dengan glamornya kampus yang mewah. Tapi di balik kemewahan ini semakin besar tanggung jawabnya. Apakah kita mampu menghadirkan Tuhan di benak anak kita, anak mahasiswa kita. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kan kampusnya ini. Apa hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim? Ada hadis Nabi kan, kama qala Nabi SAW, kalau seluruh kitab suci dikumpulkan, pemadatannya adalah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kalau surah Al-Fatihah itu dipadatkan, pemadatannya adalah Al-Quran dipadatkan 6.666 ayat, dipadatkan pemadatannya sab'ul matani surah Al-Fatihah. Kalau dipadatkan surah Al-Fatihah terletak pada ayat pertamanya. Kalau ayat pertamanya dipadatkan terletak kepada Ummul Asma, Ummahatul Asma, itu Ar-Rahmanir Rahim. Enggak ada nama yang dipermanenkan Allah sebagai basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada Bismillahirrahmanirrahim wal Jabbar dengan nama Allah yang Maha Pendendam dan Maha Pemaksa. Enggak ada tuh. Jadi rahmat rahmaniyahnya mengalir pada diri kita sendiri. Apapun agamanya, apakah itu pohon, apakah langit dan bumi, mengalir dengan penuh kelembutan. Jangan membayangkan Tuhan itu penuh dengan perintah, penuh dengan larangannya. Dia sangat halus, merasuk ke dalam siapapun. Dakhilun fil asya labil mazajah, masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur. Wa kharijun anha labil muzajah, keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Itu yang kita cari. Kalau UI Malang saja nggak bisa menemukan, apatah lagi yang lain. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim, intinya Ar-Rahman Rahim itu berasal dari satu akar kata kan, rahimah. Rahimah itu artinya apa? Cinta. Jadi kalau semua kitab suci itu disatukan menjadi hanya the only one word, hanya satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama tapi mengajarkan kebencian, itu bukan mengajarkan Quran. Kebalikannya, Quran yang diajarkan. Kalau ada penafsiran yang menindas, kalau ada penafsiran mengajak kekerasan, itu harus ditolak. Karena bertentangan dengan substansi semua ajaran agama Tuhan. Mari teman-teman semuanya terus mencari dan mencari. Jangan puas dengan apa yang kita temukan. Sebab di atas langit masih banyak langit. Di dalam kulit bawang masih ada kulit.
Jangan-jangan kita salah. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.